Jumpa lagi di TV. Sesuai permintaan versus-versusan. Ya, di lab kami sudah ada Poco F3, ada Realme GT Neo 2, ada Xiaomi 11T, dan ada Xiaomi 11T Pro. Ya, dari kemarin banyak banget di antara kalian itu yang minta kami versusin smartphone ini. Ada yang minta 11T lawan 11T Pro, ada yang minta Realme GT Neo 2 diadu ke situ juga, ada yang minta Poco F3 diadu ke situ juga, dan banyak lagi. Nah, akhirnya kita putuskan untuk gabungin aja yang 4 ini ya. Kita akan lihat dari keempat smartphone ini yang asik yang mana dari sisi performance. Sekaligus nanti kita akan tambahkan, karena kita belum review lengkap si 11T-nya, kita akan masukkan di sini pengujian performa gamingnya Xiaomi 11T. Ya, sebelum kita lanjut review, saya mau ngingetin untuk subscribe ke channel YouTube-nya Bukalapak supaya mereka bisa dapat 1 juta subscriber. Dan pastinya akan ada giveaway berhadiah dari Bukalapak di situ. Keren ya? Oke, by the way, yuk ikutan membobol Bukalapak. Bukan bobol hack ya, tapi bobol belanja di Bukalapak ya. Karena di Bukalapak ini lagi banyak produk yang bisa kalian bobol dengan harga yang murahnya pol. Nggak ada tuh namanya senggol-menyenggol. Cukup download aplikasi Bukalapak dan siapkan jempol untuk langsung check out. Promonya mulai dari cashback 80%, diskon 80%, dan ada gratis ongkir sepuasnya. Saya ada berapa rekomendasi produk nih dengan harga yang dibanderol murah pol untuk kalian bobol. Yang pertama ada Sony WI-C200 wireless earphone. Lalu ada Viata Fitme Soul Smartwatch. Dan ada Aoki TWS EP T25. Buruan dicek ya, yang 3 ini tentunya di Bukalapak. Belum install app-nya, install dulu, kan gratis ya. Apalagi banyak produk dengan harga yang dibanderol murah pol untuk kalian bobol di sana. Belanja di Bukalapak, bonusnya pol, bonus emasnya 6 pol. Pasti kalian bingung, kok dari tadi saya nyebutnya bobol-bobol mulu ya. Nanti di akhir video akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Oke, kembali ke versus ya. Sesuai dengan permintaan kalian, di video kali ini kita akan ngadu 4 smartphone yang ini ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu seperti biasa. Video ini tidak dibuat untuk menjatuhkan sebuah produk. HPA menang di sini bukan berarti HPA yang mutlak paling bagus dan yang lain mutlak paling jelek. Nggak begitu cara membacanya atau cara menilainya ya. Nah, topik yang akan diadu di sini hanya adalah seputar performa baterai dan suhu. Perlu diingat ya, karena ada aspek lain yang harus kalian pertimbangkan kalau kalian mau beli sebuah smartphone. Ada fitur-fitur yang lainnya, ada kamera dan lain-lain. Untuk lengkapnya, kalian langsung nonton review dari smartphone itu masing-masing. Jadi jangan membuat versus yang kali ini sebagai patokan absolut untuk menilai sebuah smartphone. Pembahasan kali ini adalah versi kami, dan kalau kalian punya versi kalian sendiri atau kalian beda pendapat ya nggak apa-apa juga. Jadi buat kalian yang fans brand tertentu nggak perlu baper atau saling hujat di sini ya. Dan kalau kalian udah ngerti hal tersebut, nah ayo kita mulai versus keempat smartphone ini dari si performa. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan bagi ke 4 topik. Yang pertama adalah benchmark sintetik. Kita akan bandingkan skor-skornya dari Antutu, Geekbench dan lain-lain ya untuk sintetik. Lalu ada gaming test ya. Di sini kita akan bandingkan hasil tes gamenya seperti apa. Untuk pilihan gamenya ada Genshin Impact selama 30 menit. Kayaknya ini jadi perwakilan ya, karena game ini luar biasa berat. Tapi justru ini juga nanti harus diperhatikan banget, karena kalau gamenya bukan di Genshin Impact, kemungkinan besar perbedaannya tidak akan sejauh di Genshin Impact. Nah, kemudian ada suhu. Kita akan bandingkan hasil suhunya pada saat kita ngetes Genshin Impact selama 30 menit. Kita akan cek suhunya dari si layar dan juga dari si bodi belakangnya. Kemudian konsumsi baterai ya. Walaupun kapasitas baterai mereka beda, tapi terkadang kapasitas baterai itu tidak menjamin hasil akhirnya. Baterai gede nggak selalu lebih awet, baterai kecil nggak selalu pasti lebih boros. Dan lagi-lagi ini kita tes di Genshin Impact juga. Jadi yang terkait dengan performanya banget ya. Oke, kita mulai dengan benchmark. Kita mulai dulu dari Antutu 8. Ini skornya Antutu 8, bisa lihat ada Poco F3, ada Realme GT Neo 2, ada Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro ya. Untuk spesifikasi kalian bisa cek, kita udah bahas spesifikasinya ya. Dan di sini cukup menarik di mana Realme GT Neo 2 tinggi skornya di Antutu 8. Oke, kita beralih ke Antutu 9 sekarang dan kita bisa lihat bahwa lagi-lagi hanya Realme GT Neo 2 yang bisa mencapai skor di atas 700. Oh ya, jangan lupa ini kita menguji dalam kondisi terbaiknya ya. Jadi OS-nya bersih, semuanya bersih. Dan untuk Realme GT Neo 2 tentunya kita hidupkan GT mode-nya, karena kita menguji performance yang bisa dipakai sehari-hari atau performance tertinggi yang bisa dipakai sehari-hari.
Lalu beralih ke Geekbench A5, ini juga menarik. Di sini terlihat bahwa 11T Pro yang punya Snapdragon 888 itu punya multi-core, performance multi-core tetap paling tinggi. Walaupun di single core terlihat bahwa smartphone-nya agak ketahan ya. Lalu kita lihat di berikutnya adalah GFX Bench 1080p Car Chase Off-Screen. Di sini lagi-lagi terlihat bahwa GPU-nya Snapdragon 888 itu emang kencang banget. GPU-nya emang kencang banget sini, nggak ketolong deh GPU-nya ya di sini. Lalu lihat di Manhattan-nya juga sama, GPU-nya emang wah sakti kalau 888 ini ya. Kemudian untuk GFX Bench T-Rex Off-Screen kita bisa lihat lagi-lagi yang namanya Snapdragon 888 GPU-nya emang udah kenceng. Nah sekarang kita beralih ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Yang ini jelas namanya aja stress test ya, ini nguji stres. Nah kita bisa lihat bahwa skor-skornya agak sedikit lucu di sini ya, dimana kita bisa lihat kestabilannya itu agak beda-beda, di mana di sini kita bisa lihat Realme GT Neo 2 dan si 11T itu bisa dapat di atas 90%. Dan Realme GT Neo 2 di sini bisa 99%. Nah, untuk 11T Pro di sini entah kenapa keluar logo overheat. Mungkin karena terlalu ngegas di situ ya, atau coolernya kurang oke. Tapi ini hanya terjadi di benchmark ini aja. Kita nggak nemu di benchmark lain. Kita bahkan nggak nemu di game-game yang lain juga ya. Oke, kita lanjut ke CPU throttling test ya. Di CPU throttling test ini CPU yang dihajar, dan kita lihat di sini bahwa yang paling stabil tetap adalah Realme GT Neo 2 dalam GT mode. Jadi kalau kita lihat ya, dari hasil pengujian tadi kita lihat dari skala benchmarknya terlihat bahwa si Xiaomi 11T dan 11T Pro, terutama 11T Pro agak ditahan performance-nya ya. Kita pernah lihat performance yang lebih tinggi dengan chipset yang serupa dengan yang dua ini. Sayangnya walaupun performance-nya udah kelihatan agak ketahan, ketika ketemu 3D Mark Wildlife Stress Test, tetap aja 11T Pro nggak bisa lolos, harus pakai kipas baru lolos. Ini kayaknya tuningnya masih kurang mantep yang di sini ya. Nah, hal yang paling mengejutkan adalah di Realme GT Neo 2 yang nggak disangka-sangka bahwa Snapdragon 870 dengan tuningan yang tepat, dengan cooler yang pas, dengan mode GT-nya dia itu ya, itu luar biasa. Performance-nya bisa tinggi dan bisa konsisten. Oh, ada yang nanya, suhunya gimana? Nanti kita lihat di bagian pengujian suhu ya. Oke, sementara itu Poco F3 terbilang sedang-sedang saja performanya. Nggak sekencang Realme GT Neo 2, tapi overall masih bisa pukul-pukulan dengan 11T yang baru. Nah sekarang kita masuk ke gaming test. Kita pakai Genshin Impact, settingnya highest 60 fps. Kita mainkan dengan traveling selama 30 menit. Iya, ini SoC kencang semua, highest 60 fps dong ya. Nah pasti yang udah nonton video kita tentang ranking di Genshin Impact nanya, ini masuk ranking apa? Ntar dulu kita bahas dulu per smartphone ya. Kita mulai dari Poco F3. Dia kencang, 55-60 fps. Bisa dibilang dari keempat smartphone ini, dia yang bisa ngasih pengalaman paling mulus ya, si Poco F3 nih. Tapi cuma selama 7 menit pertama. Sehabis itu dia langsung throttling sampai 30 fps, lalu naik lagi ke 50 fps, lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi ada fluktuasi yang tinggi sekali di sini ya. Bikin performa jadi agak kurang nyaman karena naik turunnya lumayan jauh. Kemungkinan besar ini karena cooling sistemnya ya. Hal ini tentu bisa diatasi kalau kita pakai pendingin ekstra. Sebagai catatan ya, Poco F3 ini kita juga udah tes di MIUI versi terbaru, dan hasil tesnya menunjukkan bahwa performanya ya mirip-mirip aja ya di Genshin Impact ini. Oke, lalu kita masuk ke Realme GT Neo 2. Kita pasang di GT mode. Dari tadi juga GT mode ya. Ini memang dia membuka limit suhu jadi lebih tinggi, tapi di game ini langkah yang diambil Realme adalah kencang di 50-60 fps di kisaran 5 menitan pertama. Setelah itu diturunkan sedikit tapi ditahan sampai 40 ke 50-an fps. Jadi fluktuasinya lebih rendah ketimbang Poco F3. Pengalaman mainnya jadi lebih stabil. Keputusan Realme untuk mengambil langkah menurunkan frame rate sedikit asal bisa stabil lebih lama ketimbang maksa di 60 fps terus-terusan tapi terus langsung loyo parah gitu, kayaknya udah bener banget. Oke, kita beralih ke Xiaomi 11T. Tuning performanya ya ini mirip dengan si Realme GT Neo 2. Frame rate-nya juga jarang nyampe 60 fps, kisarannya 40 sampai 50 fps saja. Memang bukan performa Genshin paling mulus, tapi si Xiaomi 11T ini bisa ngasih frame rate yang stabil untuk dimainkan dalam jangka waktu yang panjang. Dimainkan sampai setengah jam itu nggak ngalami penurunan performa yang berarti. Ini nice banget memang ya. Nah sekarang kita beralih ke Xiaomi 11T Pro. Ini sebenarnya agak disayangkan, tapi sepertinya Xiaomi terpaksa nurunin secara signifikan performa yang satu ini untuk Genshin Impact. Spesifik untuk Genshin Impact karena gamenya luar biasa berat. Saat dicoba di setting highest 60, frame rate-nya seakan terkunci di 45 fps. Dan masih bisa fluktuatif 35-45, tapi ditahan. Kayak nggak boleh lewat gitu ya. Ya, kayaknya dia berusaha supaya tidak kepanasan di situ. Nah, kemudian untuk di setting lowest 60, semua smartphone yang kita tes tuh udah lancar ya.
50-60 fps itu bisa didapat dengan mudah sekali. Sayangnya kecuali untuk Xiaomi 11T Pro. Di setting lowest 60 pun Xiaomi 11T Pro ini agak sulit mencapai 60 fps. Frame rate-nya tetap di kisaran 40-an fps, sedangkan 11T biasa itu malah bisa lebih tinggi performanya. Ini terlihat juga dari hasil tes suhu dan baterainya akan kita bahas setelah ini. Jadi, ranking performa keempat smartphone ini spesifik untuk Genshin Impact itu membuat kami harus membuat sedikit cabang ya. Oke, Poco F3 rating adalah di A. Realme GT Neo 2 Plus GT Mode-nya adalah A+, kita harus bilang plus karena dia sedikit lebih mulus di situ. Xiaomi 11T ada di A+, sementara untuk Xiaomi 11T Pro ada di B. Ingat, ini untuk Genshin Impact. Oke, kita beralih ke suhu. Genshin Impact 30 menit, kita pakai Wi-Fi beratas 50% dan tanpa cooler tambahan. Kita ambil suhu permukaan yang tertinggi ya. Pertama setting di highest 60 fps dan kita bisa lihat bahwa suhu tertinggi adanya di Poco F3 yang mencapai di atas 50 derajat Celcius, tepatnya 51 derajat Celcius di bagian layar dan di bodi belakang. Sementara untuk suhu terendah itu dipegang oleh Xiaomi 11T dengan layar di 45 derajat dengan bodi belakang 47 derajat. Realme GT Neo 2 sedikit berbeda di layar karena dia bisa sampai 48 derajat Celcius, tapi nggak tembus 50 ya. Bodi belakangnya sama rendahnya dengan Xiaomi 11T. Sementara 11T Pro itu layar di 47 dan bodi belakang di 48 derajat Celcius. Nah, kalau settingannya 60 fps ini agak sedikit berbeda. Tapi tetap aja Poco F3 tetap nyentuh 50 derajat Celcius depan belakang. Sementara Realme GT Neo 2 lumayan jauh beda turunnya sampai 40 derajat Celcius di layar dan 42 derajat Celcius di bodi belakang. Lalu kemudian disusul Xiaomi 11T Pro dan Xiaomi 11T di sini. Nah, selain melihat suhu tertingginya, yang juga penting dilihat adalah penyebaran panasnya. Kalau dari thermal kamera ini kita bisa lihat bahwa Realme GT Neo 2 ini penyebaran panasnya itu yang paling baik. Itu sebabnya dia tidak punya titik yang luar biasa tinggi suhunya ya. Hasil dari Xiaomi 11T series memang bukan yang paling panas, tapi perlu diingat itu juga berkat performanya yang ditahan sih sayangnya ya. Suhu tertinggi ada di Poco F3 dan melihat penyebaran suhunya Poco F3 memang agak kurang ya, kurang cepat menyebarkan panas. Titik terpanasnya terpusat ke satu titik di dekat modul kamera. Seandainya dia pakai sistem cooling chamber yang lebih luas, mungkin penyebaran panasnya akan lebih baik dan kita nggak akan kena panas yang luar biasa tinggi di titik tersebut. Oke, sekarang kita beralih ke konsumsi daya baterainya ya. Genshin Impact selama 30 menit Wi-Fi beratas 50% tanpa cooler lagi-lagi. Kita lihat di settingan Genshin Impact highest 60 fps. Kita bisa lihat 30 menit berjalan, Poco F3 itu habis 20%, sementara Realme GT Neo 2 habis 14%, Xiaomi 11T habis di 14% juga, lalu Xiaomi 11T Pro itu habis cuma di 12%. Wow, 11T Pro-nya ternyata irit di sini ya. Luar biasa. Nah, untuk lowest 60 fps kita bisa lihat bahwa Poco F3 ini yang paling boros, lalu diikuti dengan Xiaomi 11T, dan yang menarik adalah Realme GT Neo 2 dan 11T Pro itu sama-sama di 9%. Penurunan 9% per 30 menit ini irit sih. Nah, dari segi konsumsi baterai memang hasil tes menunjukkan bahwa tidak ada yang aneh-aneh banget ya, semuanya wajar sesuai standar dan ekspektasi. Selisih 1-2% kita anggap mirip-mirip aja lah hasilnya ya. Xiaomi 11T memang sedikit lebih boros, bisa dibilang karena frame rate-nya nggak ditahan ya, karena tinggi, jadi lowest 60-nya itu performanya digaspol gitu. Dan sementara kalau Poco F3 itu wajar hasilnya segitu mengingat kapasitas baterai juga kecil. Tapi ingat ya, persentase adalah persentase, itu akan menunjukkan seberapa cepat baterainya habis. Oke, seperti dijanjikan kita ada sedikit pengujian ekstra untuk Xiaomi 11T karena kita belum ada review fullnya Xiaomi 11T. Yang pertama, PUBG Mobile ya. Setting maksimum yang terbuka itu adalah antara HDR Ultra atau Smooth 90 fps. Ini lucu ya, di versi Pro bisanya tuh HDR Extreme tapi nggak bisa 90 fps. Kalau untuk game PUBG kayak gini 90 fps lebih enak sih dimaininnya ya, bener nggak? Iya kan? 90 fps lebih asik. Lalu kemudian Mobile Legend, settingnya terbuka sampai ke Ultra, udah performanya udah nggak perlu diraguin lagi. Ini udah kelas flagship yang satu ini. Ingat ini 11T yang 5.999.000 itu. Kemudian League of Legends, settingnya yang terbuka itu masih Ultra plus FPS-nya di 60. FPS di atas 60 belum terbuka nih sayangnya ya. Memang cuma smartphone tertentu aja sih yang terbuka FPS-nya sampai di atas 60.
Kemudian Modern Warship, setting grafiknya ultra, efek semua bisa nyala, dan di update terbaru sudah ada opsi 120 fps. Iya, buat kalian yang ingetin, iya benar, di update terbaru sudah ada 120 fps dan bisa dijalankan di Xiaomi 11T ini juga. Nice banget, saat dicoba frame rate yang dihasilkan itu nyampe 100-an fps. Pas udah perang dan gamenya rame, frame rate-nya memang di kisaran 70-80 fps. Memang udah berat banget sih ya kalau settingan kayak begini. Tapi seenggaknya dengan fps gitu rasanya udah lebih mulus pengalamannya ketimbang cuma di 60 doang. Kemudian Honkai Impact, settingnya nomor 4 alias mentok rata kanan. Kita bisa dapetin frame rate di kisaran 40-60 fps. Nah, buat kalian yang main Honkai Impact, performa Dimensity 1200 di sini terbilang oke banget buat game yang satu ini ya. Oke, kita kembali ke versus kita. Kesimpulan dari kami, ya kalau hanya melihat performa yang diberikan, kestabilan performa saat main game berat seperti Genshin Impact, suhu yang dihasilkan dan konsumsi baterainya doang ya, menurut kami, Realme GT Neo 2 adalah yang unggul di sini, ya. Udah jelas banget dari semua grafiknya. Tentunya di dalam setting GT Mode. Ya, ini menarik bahwa dia masih bisa disetting non-GT Mode, di mana dia akan dapat suhu lebih rendah, ya. Nah, tapi jangan lupa, ada aspek lain yang kalian harus juga nilai. Masih ada urusan harga, ada urusan kualitas kamera, ada fitur, ada desain, dan lain-lain. Nah, kalau kalian memang tertarik dengan salah satu smartphone ini, pastikan dulu kalian lihat review lengkapnya. Baru kalian putuskan. Jangan lihat versusnya doang, karena ini cuma versus performance doang. Ya, masih banyak fitur-fitur lain yang perlu kalian perhatikan. Lalu kalau kalian punya pendapat sendiri, nggak apa-apa kok. Coba aja tulis di komentar apa pendapat kalian soal keempat smartphone ini. Ingat, kita nggak jual smartphone-nya, jadi terserah kalian mau merasa seperti apa. Dan kita tidak memaksa kalian untuk beli yang manapun dari yang satu ini ya. Kalau berakhir dengan bilang, saya mau pakai Redmi 9 aja, terserah, bebas, nggak ada masalah gitu ya. Nah, perlu diingat ya bahwa karena performa dasar keempat smartphone ini sudah kenceng sebenarnya, maka urusan konsistensi performa harusnya tuh bisa dicune pakai software juga. Jadi bukan tidak mungkin bisa terjadi perubahan, terutama di Xiaomi 11T, 11T Pro, dan Realme GT Neo 2. Hal yang menarik lainnya adalah seandainya kami tidak menggunakan game berat seperti Genshin Impact, kemungkinan besar semua smartphone ini akan memberikan performa yang serupa karena udah kencang banget. Jadi tenangkan hatinya ya, yang HP-nya unggul nggak usah pamer, yang HP-nya kurang berjaya di sini ya jangan kecil hati. Ini hanya hasil uji performa yang dipush gila-gilaan dan hanya untuk sebagian pengujian saja. Kita nggak ngadu layar, kita nggak ngadu kamera, desain, software, kemampuan charging, dan lain-lain. Kan smartphone nggak hanya dari performance doang. Performance yang 4 ini ya 11-12, mirip-mirip sebetulnya. Oke, jadi itu dia versus dari keempat smartphone yang kencang ini. Udah puas? Atau kalian masih mau ada pertanyaan lagi? Kira-kira perlu dibuat versus kameranya juga nggak? Nah, coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu versus yang sangat seru kali ini. Semakin banyak kompetisi seperti ini, konsumen juga semakin diuntungkan. Brand jadi berlomba-lomba ngasih yang terbaik buat kita sebagai konsumennya. Bener nggak? Oh iya, dari tadi saya sering nyebut bobol-bobol di awal itu karena di Bukalapak lagi mengadakan Harbobolnas 11.11. Ya, Harbobolnas 11.11 ya. Promo barang yang murah pol buat dompet kalian tidak jebol ya. Promo Harbobolnas Bukalapak berlangsung dari tanggal 10 November sampai 21 November 2021. Produknya ada macam-macam, mulai dari fashion, gadget, hobi dan koleksi, olahraga dan otomotif, dan macam-macam ya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal giveaway yang ditungguin tadi, saya ada 2 unit Sony WIC200 untuk 2 orang pemenang ya. Syaratnya mudah, jawab aja ini. Berapa harga si Sony WIC200 sebelum didiskon bobol oleh Bukalapak? Format jawabannya adalah jawaban dash atau strip atau minus at username Instagram kalian. Ya, contohnya misalnya ya 2 juta strip at dadang-dadang misalnya seperti itu ya. Nah, jawabnya di mana? Nah, jawabnya di dalam link yang ada di dalam deskripsi video ini atau di pin chatnya dari Bukalapak di video ini ya. Klik link yang di situ. Jadi bukan di video ini tapi di link itu. Nah, lalu kalian akan pindah ke video di Bukalapak. Nah, cukup jawab di video tersebut pertanyaan yang tadi. Jangan lupa kalian wajib subscribe channel Bukalapak. Ingat ya, periode giveaway ini dari tanggal 10 sampai 17 November 2021. Pemenang nanti akan diumumkan di community postnya Bukalapak. Oke, sampai sini dulu review kita kali ini dan sepertinya seru nih kalau kita cari-cari lagi produk lain yang bisa dibobol di Bukalapak.
Oke, saya Deddy Irfan, jaga TV TV.